Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya In Arbika dengan IPM A1F021017 dari kelompok 1 Prodi Pendidikan Kimia kelas A, Universitas Bengkulu, tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum dengan judul Memento. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat praktikum ini yaitu 1. Bola pingpong, 2. Kelereng, yang ketiga bola kasti, dan yang terakhir meteran. Adapun tujuan praktikum pada percobaan momentum, pertama, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesa apabila hasil percobaan momentum. Kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan momentum. Ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan momentum. Keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan momentum. 5. Menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan momentum. 6. Menafsirkan besaran yang mempengaruhi momentum. 7. Mengumpulkan hasil-hasil percobaan momentum dengan teorinya. 8. Membuat kesimpulan dari percobaan momentum. 9. Mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi serta besaran yang berpengaruh pada percobaan momentum. Dan 10. Menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan momentum. Baik, ada langkah kerja yang akan kita lakukan pada percobaan praktikum fisika dasar dengan judul Momentum, yaitu menjatuhkan bola kasti dengan ketinggian 100 cm dengan 3 kali pengulangan dan lakukan hal yang sama dengan ketinggian berbeda yaitu 50 cm. Catat ketinggian yang didapatkan dan catat waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai dasar. Langsung saja kita lakukan pada percobaan pertama dengan ketinggian 100 cm. Didapatkan ketinggian bola sebesar 51 cm dengan waktu 0,50 detik. Percobaan kedua. Didapatkan hasil sebesar 50 cm dengan waktu 1,22 detik. Percobaan ketiga. Didapatkan ketinggian 46 cm dengan waktu 0,41 detik. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada bola kasti, tapi kita ubah ketinggian menjadi 50 cm. Percobaan pertama. Didapatkan ketinggian sebesar 21 cm dengan waktu 0,97 detik. Percobaan kedua. Didapatkan ketinggian sebesar 28 cm dengan waktu 1 detik. Percobaan ketiga. Didapatkan ketinggian sebesar 24 cm dengan waktu 0,88 detik. Selanjutnya, kita ganti bahan yang kita gunakan dengan menggunakan bola pingpong dengan ketinggian pertama yaitu 100 cm dan lakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Didapatkan ketinggian sebesar 64 cm dengan waktu 0,44 detik. Selanjutnya, percobaan kedua. Didapatkan ketinggian sebesar 63 cm dengan waktu sebesar 0,45 detik. Percobaan ketiga. Didapatkan ketinggian sebesar 65 cm dengan waktu 0,42 detik. Selanjutnya, kita ubah ketinggian menjadi 50 cm dengan 3 kali pengulangan. Percobaan pertama. Dan jangan lupa catat waktu yang terhitung.
18 cm dengan waktu 0,38 detik. Selanjutnya percobaan terakhir. Didapatkan ketinggian sebesar 12 cm dengan waktu 40 detik. Tabel pengamatan 6.1 hasil percobaan momentum dengan ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan bola pingpong. Didapatkan ketinggian sebesar 64 cm, 63 cm, dan 60 cm. Adapun waktu yang diperoleh 0,44 detik, 0,45 detik, dan 0,42 detik. Sedangkan koefisien restitusi didapatkan hasil 0,8, 0,79, dan 0,77. Adapun rumus koefisien restitusi adalah E sama dengan akar H1 dibagi dengan HO, di mana H1 merupakan ketinggian pantulan benda, H0 ketinggian benda yang akan dijatuhkan. Adapun contoh yang saya berikan yaitu akar 64 dibagi 100 didapatkan hasil 0,8. Selanjutnya ada tabel ralat ketinggian mantul pada percobaan momentum, di mana data X 64, 63, dan 60 memperoleh hasil ralat mutlak sebesar 1,20, ralat nisbi sebesar 1,93% dan ketelitian 98,07%. Adapun juga data hasil perhitungan X plus minus delta X sebagai berikut. Selanjutnya untuk ralat waktu pada percobaan momentum dengan ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan bola pingpong, didapatkan data X sebesar 0,44, 0,45, dan 0,42. Didapatkan hasil ralat mutlak sebesar 0,009, ralat nisbi 2,04%, ketelitian 97,96%. Adapun juga data hasil perhitungan X plus minus delta X. Selanjutnya tabel ralat koefisien restitusi pada percobaan momentum dengan ketinggian 100 cm menggunakan bola pingpong. Adapun data X yang pertama 0,8, kedua 0,79, dan yang terakhir 0,77. Didapatkan hasil ralat mutlak sebesar 0,009, ralat nisbi 2,04%, dan ketelitian 97,96%. Adapun data hasil perhitungan X plus minus delta X. Selanjutnya tabel pengamatan 6.2 hasil percobaan momentum dengan ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan bola pingpong. Didapatkan ketinggian pantul sebesar 33 cm, 34 cm, dan 35 cm dengan waktu 0,82, 0,60, dan 0,91 detik. Dapatkan koefisien restitusi sebesar 0,81, 0,82, dan 0,83. Adapun ralat ketinggian pantul pada percobaan momentum ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan bola pingpong. Data X berupa 33, 34, dan 35. Didapatkan ralat mutlak sebesar 0,58, ralat nisbi sebesar 1,71%,
0,28% ralat nisbi dan ketelitian 98,72%. Selanjutnya, tabel titik 4, tabel pengamatan 6.4 hasil percobaan momentum dengan ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan bola plastik. Didapatkan hasil ketinggian pantul 21 cm, 28 dan 24. Adapun alat mutlak sebagai berikut. Waktu yang diperoleh 0,97, 1 detik dan 0,88 detik dengan alat mutlak, ralat nisbi dan ketelitian sebagai berikut. Koefisien restitusi yang diperoleh 0,65, 0,75 dan 0,69 dengan ralat mutlak 0,03, ralat nisbi 4,28% dan ketelitian 95,72%. Hasil pengamatan pada tabel 6.5 hasil percobaan momentum dengan ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan kelereng. Didapatkan ketinggian pantul sebesar 34 cm, 28 dan 29. Adapun ralat mutlak, ralat nisbi dan ketelitian yang diperoleh sebagai berikut. Waktu yang diperoleh 0,31, 0,38, 0,46 dengan ralat mutlak, ralat nisbi dan ketelitian sebagai berikut. Koefisien restitusi yang diperoleh 0,58, 0,54 dan 0,53 dengan ralat mutlak 0,015, ralat nisbi 2,72% dan ketelitian 97,28%. Selanjutnya, tabel 6.6 hasil percobaan momentum dengan ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan kelereng. Didapatkan hasil ketinggian pantul 24 cm, 18 dan 12 cm dengan ralat mutlak sebagai berikut. Waktu yang diperoleh 0,44, 0,38 dan 0,40 dengan ketelitian 97,5%. Selanjutnya, koefisien restitusi didapatkan hasil 0,69, 0,6 dan 0,49 dengan ralat mutlak 0,06, ralat nisbi 10% dan ketelitian 90%. Adapun jawaban untuk pertanyaan pada percobaan praktikum dengan judul momentum. Pertama, tuliskan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis ada dugaan hasil sementara, yaitu bagaimana pengaruh ketinggian terhadap pantulan bola. Yang kedua, tuliskan alat dan bahan yang digunakan. Tiga, kemukakan fungsi alat dan bahan yang digunakan. Tabel 6 alat dan bahan percobaan praktikum adalah untuk menjawab pertanyaan 2 dan 3. Nama alat dan bahan 1 meteran yang berfungsi untuk mengukur ketinggian pantulan bola dengan keterangan 100 cm. Bola kasti sebagai bahan untuk bahan uji coba pada percobaan praktikum. Yang ketiga, bola pingpong untuk bahan uji percobaan momentum. Yang keempat, kelereng untuk bahan uji coba percobaan praktikum. Dan yang terakhir, stopwatch alat untuk menghitung waktu yang tercatat. Selanjutnya, pertanyaan keempat, tentukan langkah kerja percobaan momentum. Yang pertama, siapkan meteran atau mistar dengan ketinggian 100 cm. Yang kedua, letakkan atau tempelkan meteran pada dinding. Yang keempat, yang ketiga, lakukan percobaan pertama dengan menggunakan bola pingpong dan catat hasil waktu dan ketinggian pantulan yang didapatkan. Yang keempat, lakukan dengan 3 kali pengulangan. Yang kelima, lalu ubah ketinggian dengan 50 cm dengan bahan yang sama. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada alat yang berbeda. Lalu, pertanyaan ke-6, apa saja besaran yang mempengaruhi koefisien restitusi suatu bola yang dilakukan? Besaran percobaan yang telah dilakukan, massa suatu benda mempengaruhi nilai koefisien restitusi bola dengan lantai. Semakin besar massa bola, maka bola akan memantul semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil massa bola, bola akan memantul semakin rendah. Selanjutnya, pertanyaan ke-7, bagaimana hubungan besaran yang mempengaruhi koefisien restitusi dengan teori momentum? Momentum memiliki rumus dengan P sama dengan M per V, di mana M sama dengan massa dan V sama dengan kecepatan meter per sekon. Hukum kekalahan
momentum menyatakan bahwa momentum dari dua buah peristiwa akan sama. V1 sama dengan V2. Koefisien kelentingan menunjukkan tingkat kelentingan dari suatu peristiwa. Untuk peristiwa bola jatuh, koefisien kelentingan dapat dicari dengan menggunakan rumus E sama dengan akar H1 dibagi H0 dengan H ketinggian setelah pemantulan pertama dan H ketinggian mula-mula. Pertanyaan selanjutnya, tuliskan kesimpulan mengenai percobaan momentum. Dapat disimpulkan, semakin tinggi bola dijatuhkan, maka semakin tinggi pula pantulan bola tersebut. Sebaliknya, semakin rendah bola dijatuhkan, maka semakin rendah pula pantulan bola tersebut. Dengan demikian, tinggi pantulan bola berbanding lurus dengan tinggi awal bola dijatuhkan. Selanjutnya, jika ketinggian mula-mula sebelum pingpong dijatuhkan lebih tinggi dari tabel 6.1, bagaimana ketinggian restitusinya? Semakin tinggi ketinggian mula-mula bola saat dijatuhkan, maka semakin tinggi pula pantulan yang didapatkan. Jadi ketinggian restitusinya semakin kecil karena ketinggian mula-mula berbanding terbalik dengan ketinggian pantulan, sehingga semakin besar ketinggian mula-mula maka semakin kecil koefisien restitusinya. 10. Analisis urutan ketinggian pantul dari yang tertinggi jika yang diuji adalah kelereng, bola bekel, pingpong, dan bola karet. Mengapa demikian? Yang pertama, pingpong, kedua kelereng, ketiga bola karet, keempat bola bekel. Mengapa demikian? Karena ketinggian pantul dipengaruhi oleh massa benda. Semakin besar massa benda, maka semakin kecil tingkat pantulannya.